Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar sahabat? Semoga semua baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk 3M. Kita segerakan situasi aman dari COVID-19. Adapun pada video kali ini, kami khusus mendedikasikan untuk para pahlawan pendidikan, untuk para ibu kita semuanya. Di sini kami akan menginformasikan tentang figur yang sangat luar biasa. Ibu bangsa yang berjuang demi pendidikan para wanita pribumi pada masa itu. Begitu gigih berjuang dan pantang untuk menyerah. Betapa tidak berharganya hidup kita sekarang apabila kita tidak mengenal beliau yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Ingat sahabat, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Begitulah pekikan di langit Indonesia oleh Bapak Insinyur Soekarno. Oke sahabat, tentunya apabila kita mendengar kata pahlawan wanita ya, akan sangat terngiang-ngiang di benak kita akan sosok Ibu Kartini ataupun Ibu Cut Nyadin, benar kan? Nah, sebetulnya alangkah banyak para pahlawan kita yang berjuang dan menjadi pelopor dari perjuangan bangsa kita. Salah satunya adalah Ibu Dewi Sartika. Sebagian sahabat mungkin mengenal dengan sosok beliau. Nah, untuk yang belum mengenal, kami akan menginformasikan tentang cerita pendek perjuangan beliau di video ini. Jadi, stay tune terus sampai akhir, oke? Hanya dengan pendidikan kita akan tumbuh menjadi suatu bangsa. Hanya dengan pendidikan kita akan tumbuh menjadi suatu bangsa. Begitulah kata mutiara dari Ibu Raden Dewi Sartika. Oke, Ibu Dewi Sartika lahir di Cicalengka, Jawa Barat ya, pada tanggal 4 Desember 1884. Putri dari pasangan Raden Rangga Sumanegara dan Nyi Raden Raya Permas. Oke, singkat cerita. Pada tanggal 16 Januari 1904, Ibu Dewi Sartika mendirikan sebuah sekolah yang bernama Istri. Jadi sekolahnya bernama Istri ya sahabat ya. Sekolah Istri ini diperuntukkan untuk para kaum perempuan di kota Bandung pada masa itu. Oke, fotonya seperti ini. Mata pelajaran yang diajarkan di sekolah Istri ini yaitu keterampilan-keterampilan yang wajib dimiliki oleh layaknya seorang perempuan. Seperti menyetrika, mencuci, menjahit, menyulam, membatik, juga pelajaran-pelajaran umum seperti agama, kesehatan, dan juga bahasa. Kebetulan pada saat itu bahasa yang diajarkan adalah Belanda dan bahasa Melayu, yang tentunya disesuaikan dengan kurikulum Inland School. Sekolah ini didirikan di Paseban Kulon Pendopo, Kabupaten Bandung pada saat itu. Kemudian jumlah murid yang terdaftar pada awal berdiri sekolah itu sekitar 20 orang dan jumlah pengajar 3 orang. Berselang satu tahun kemudian pada tahun 1905 sekolah Istri ini sudah tidak bisa untuk menampung siswanya. Jadi ruangannya tidak bisa menampung siswanya pada saat tahun 1905. Nah, jadi sekolahan Istri ini dipindahkan ke Jalan Ciguriang. Selang tahun berganti, muridnya pun bertambah. Sehingga untuk kedua kalinya sekolah Istri ini pun tidak dapat menampung siswanya kembali untuk kedua kalinya. Akhirnya pada tahun 1910 bangunan sekolah yang di Ciguriang ini diperluas. Jadi tidak pindah, diperluas ya. Dan namanya berganti menjadi Sekolah Dewi Sartika. Yang asalnya bernama Sekolah Istri, sekarang berganti menjadi Sekolah Dewi Sartika. Nah, pada tahun 1914, 4 tahun kemudian, nama sekolah pun berganti kembali dari Sekolah Dewi Sartika menjadi Sekolah Keutamaan Istri.
Jadi yang awal tadi bernama Sekolah Istri, kemudian yang keduanya berganti menjadi Sekolah Dewi Sartika, dan untuk sekarang di tahun 1914 diceritanya diganti kembali menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Sekolah Keutamaan Istri. Nah, guna mendekati tujuan pendidikan dari sekolahan yang didirikan oleh ibu ini. Tujuan dari sekolah ibu ini yaitu menghasilkan wanita yang utama. Jadi wanita-wanita terbaik harus dihasilkan di sekolah ibu ini. Nah, setelah siswanya lulus dari sekolah ini, mereka kemudian pulang kampung ke daerahnya dan mendirikan sekolah keutamaan istri yang lainnya. Nah, akhirnya pada tahun 1920, sekolah keutamaan istri ini sudah tersebar di segala penjuru di seantero Tatar Sunda. Subhanallah. Sangat luar biasa dan menginspirasi kita semua kan sahabat ya. Atas usul Nyonya Hillen, orang Belanda nih. Atas usul Nyonya Hillen dan Nyonya Tiedemann, pada ulang tahun sekolah yang ke-25, pemerintah Hindia Belanda memberikan sumbangan, yaitu sebuah sekolah baru. Nah, yang dipakai pada bulan September 1929. Dan Ibu Raden Dewi Sartika pun dianugerahi tanda jasa bintang perak. Di tahun 1940, Ibu Raden Dewi Sartika mendapat tanda jasa kerajaan berupa sebentar. Ini susah nyebutinnya, bahasa Belanda soalnya. Coba saya aja ya. Ridder in the Orde van Nassau. Ya Allah, bahasa Belanda. Ridder in the Orde van Nassau. Ya begitulah. Yaitu untuk pengabdiannya sebagai pendidik pertama anak-anak gadis. Berikut adalah gambar dari sebuah tugu yang berlokasi di Jalan Keutamaan Istri, daerah Regol, Kota Bandung ya. Nah, tugu ini adalah merupakan ciri dari sekolah yang didirikan oleh Ibu Raden Dewi Sartika, dan kebetulan sampai sekarang bangunannya masih difungsikan sebagai tempat menuntut ilmu. Jadi masih difungsikan sebagai sekolah sampai saat ini. Oke sahabat, begitu sangat menginspirasi kita semua kan? Beliau begitu gigih dalam memperjuangkan pendidikan, begitu semangat, pantang menyerah, konsisten, dan care, sangat peduli. Semua itu dilakukan semata-mata untuk sebuah harapan. Harapan pada generasi selanjutnya yang tentunya lebih bersinar. Termasuk kita-kita nih sahabat di generasi ini. Jadi alangkah buruknya apabila kita tidak bisa menghargai jasa-jasa beliau dan seluruh jasa pahlawan yang begitu rela berjuang demi kita semua ini. Semoga kita dapat mengemban amanah dengan baik, mengisi kemerdekaan dengan baik, dan dapat menjadi generasi yang luar biasa seperti harapan para pendahulu kita. Amin. Dan sahabat, semoga apa yang sudah kami informasikan ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi sahabat semuanya. Untuk pendalaman ceritanya mungkin sahabat dapat menggali dan mencari di catatan-catatan sejarah yang ada. Yang pasti jangan lelah untuk mencari dan jangan pernah lelah untuk belajar. Ingat, hari ini ada karena perjuangan dari para pahlawan kita. Jadi kita harus memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali di video selanjutnya.